Tadi pagi barusan itu saya bangun tidur kayak biasa gitu ya, bersyukur sama Tuhan diberi izin lagi menikmati hari ini. Dan kemudian tentu saja seperti orang normal pada umumnya, saya ambil HP dan buka Facebook dong. Yang saya lihat pertama kali telepon, kemudian scroll down, telepon lagi. Setelah 10 postingan saya lihat ada telepon dan gambar telepon, sedikit terinspirasi, atau bukan sedikit lagi, emang terinspirasi untuk bikin konten telepon. Jadi resep kita hari ini seperti yang sudah kalian duga, telepon ya. Mau tahu, ini gampang banget, ini nggak pakai kapur sirih. Tapi kalau kalian ada kapur sirih bisa dipakai. Ini cara bikinnya gimana? Mau lihat? Kalian subscribe, jangan lupa like, share, komen, dan saksikan terus sampai habis ya. Gimana cara bikin telepon? Gampang banget. Yuk kita ke dapur. Ini adalah kelapa kering ya. Kalau kalian punya kelapa segar, pakai yang segar. Tapi karena saya adanya kelapa kering, saya pakai kering. Ini nggak manis. Kita tambahkan garam sedikit dan air. Ini kita kukus. Kenapa dikukus? Supaya nggak gampang basi dan juga rasanya lebih enak. Jadi ini sekarang kita kukus dulu ya. Kelapanya sudah dikukus ya. Sekarang ini masih panas sih. Sekarang kita sisihkan dulu. Kita bikin adonan klepon. Untuk adonan kleponnya itu gampang sekali. Ini saya bikin setengah resep ya. Jadi bukan satu resep, tapi akan saya sebutkan satu resepnya. 250 gram tepung ketan biasa, tepung ketan. Kemudian 50 gram tepung beras ya. Kemudian pasta pandan, gula Jawa kalau bisa. Ini saya nggak ada gula Jawa loh, ini palm sugar. Jadi ini kalau ada gula Jawa diiris di potong-potong supaya bisa dimasukkan ke dalam adonan. Kemudian air. Udah, ini nggak pakai kapur sirih. Tapi kalau kalian mau pakai kapur sirih, boleh. Kapur sirihnya dilarutkan dengan sedikit air, sedikit aja. Kapur sirih dikit aja, dilarutkan dengan sedikit air dan dicampur pada saat kita ngulenin. Ya, ini airnya berapa banyak? Nggak tahu, saya nggak pasti. Jadi ini nanti saya akan uleni sampai bentuknya bisa dibulatkan, dipulung-pulung ya. Sekarang kita akan buat adonannya. Ini sisihkan dulu ya. Nah, tepung ketan dan tepung berasnya campur jadi satu. Aduk. Kasih garam sedikit ya, biar gurih. Opsional sih, dikit aja kok. Kan kelapanya sudah ada garamnya ya. Nah, kemudian kita masukkan pasta pandan. Dan air sedikit demi sedikit ya. Nah, diuleni.
Nah ini udah jadi. Caranya gimana supaya kita tahu ini udah bagus atau masih kering? Itu kita ambil sedikit ya, kita pulung-pulung. Kalau dia nggak ada retak-retaknya ya, itu berarti yang sudah bagus. Dan jangan terlalu lama di udara luar juga, makanya airnya di pot itu sudah mendidih. Kita ambil sedikit, kita isi dengan gula. Ukurannya terserah ya, mau berapa besar terserah. Nah, kita lakukan sampai habis adonan. Kalau dia sudah mengapung, itu artinya sudah matang. Kita angkat ya. Keleponnya udah jadi ya, cantik kan? Ini setengah resap sih, banyak loh jadinya, jadi lebih lah dari 10 sih. Dan saya akan makan sendiri karena suami saya nggak doyan. Kita coba ya. Tetap kenyal biarpun nggak pakai kapur sirih. Kalau pakai kapur sirih memang lebih kenyal sih. Tapi ini aja juga udah enak sebetulnya, tidak pakai kapur sirih. Kalau kalian punya kapur sirih pakai nggak apa-apa. Tapi nggak semua orang bisa dapat kapur sirih ya. Jadi kalau nggak pakai kapur sirih tetap kalian bisa bikin. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya kali ini. Dan kita akan jumpa kembali pada video saya dan resep yang lain. So bye, see you in the next recipe.